banyak sekali kasus korupsi yang merajalela, khususnya di Indonesia. Kurang mampunya pemerintah dalam mengatur segala tatanan pemerintahan, terutama tatanan keuangan yang sangat minim, sehingga oknum tikus-tikus nakal pemerintahan tidak pernah kapok atas perbuatannya. Hukuman di Indonesia dalam mengatasi kasus korupsi ini sangat kurang ditegaskan, sehingga tikus-tikus nakal pemerintahan yang menjadi oknum korupsi tersebut tidak pernah jera atas perbuatannya. Padahal, perlu diketahui bahwa dampak tindak korupsi yang dilakukan oleh para pemerintah bukan hanya berdampak bagi satu individu, namun akan berdampak pula bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, korupsi adalah suatu delik pidana yang berupa semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan ataupun kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan ataupun orang lain. Tindakan ini sejatinya dapat merugikan negara yang salah satunya dalam aspek perekonomian negara. Korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan yang menyangkut segi-segi moral, tentu saja dalam sifat dan kondisi yang buruk berupa perebutan kekuasaan maupun jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompok yang bukan haknya. Yang jelas, korupsi ini merupakan sebuah tindakan yang buruk yang tidak patut sebab mengambil hak-hak orang lain yang seharusnya dipenuhi malah dipergunakan untuk dirinya sendiri. Menurut saya, korupsi itu adalah penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan dan kepercayaan publik yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri demi mencari keuntungan pribadi. Ada dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini datangnya dari diri pribadi, seperti gaya hidup, sifat tamak, sifat konsumtif, maupun dampak dari keluarga ataupun lingkungan. Sifat tamak ini lumrah adanya dalam diri manusia, namun kontrol diri sangat diperlukan agar sifat tamak ini tidak menguasai diri kita dan tidak merugikan orang lain. Sifat konsumtif dapat dilihat dari gaya hidup seseorang yang kebanyakan orang ini mengkonsumsi suatu produk bukan karena membutuhkannya, namun hanya merasa membutuhkannya. Sedangkan dampak dari keluarga maupun lingkungan dapat terjadi akibat dorongan dari keluarga maupun dari lingkungan yang bukannya ikut membantu untuk mengontrol diri, malah mendukung sifat konsumtif maupun mengambil hak orang lain tersebut. Menurut saya, faktor utama penyebab korupsi adalah keserakahan, yang mana orang dan ataupun sekelompok orang yang melakukan korupsi mengambil atau merampas apa yang bukan menjadi hak daripadanya. Hal ini sejatinya merupakan bentuk implementasi daripada sifat keserakahan yang dimiliki oleh manusia. Sebagai generasi muda bangsa, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam akan membuncahnya kasus korupsi di Indonesia ini. Tentu kita harus turut andil dalam kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi maupun ikut menanamkan karakter yang baik sejak dini kepada anak. Jangan sampai anak-anak telah diperkenalkan kepada tindakan-tindakan yang merujuk kepada korupsi, seperti mengambil hak milik orang lain, tamak ataupun rakus, tidak mensyukuri hal-hal yang ia miliki, dan lain sebagainya. Karena secara tidak langsung, sejauh ini anak-anak sudah banyak diperkenalkan kepada tindakan-tindakan yang merujuk kepada korupsi tersebut. Sehingga ketika ia dewasa, ketika ia beranjak dewasa, akan memiliki kedudukan dan lain sebagainya, ia mengaplikasikan hal-hal yang sudah diperkenalkan ketika ia kecil, hal-hal kecil
yang telah ia ketahui itu diimplementasikan untuk meraih kekuasaan ataupun jabatan ataupun mempergunakan hak milik orang lain sehingga merugikan banyak orang, seperti itu. Tanggapan saya, korupsi di Indonesia kerap meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data Transparansi Internasional yang merilis data Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi, yang mana Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2019 berskor 40, namun berkurang pada tahun 2020 hingga berskor 38, dan berkurang lagi pada tahun 2021 hingga berskor 37. Yang mana pada tahun 2021 rata-rata skor IPK setiap negara adalah 43. Hal ini membuktikan bahwa korupsi di Indonesia kerap meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi ataupun meminimalisir kasus korupsi yang ada di Indonesia, tentu kita harus pandai-pandai dan banyak-banyak mengedukasi masyarakat. Seperti apa sajakah tindakan-tindakan yang termasuk kepada korupsi, juga mengedukasi anak-anak, generasi penerus bangsa, anak usia dini untuk menanamkan nilai kejujuran dan juga mengenalkan rasa cukup terhadap apa yang ia miliki. Sehingga ketika ia dewasa, sifat tamak yang lumrah ada pada diri manusia tidak menguasai dirinya, ataupun dia tidak berambisi untuk mendapatkan segala hal yang ia inginkan. Karena kita harus pandai-pandai memfilter ataupun menyaring mana yang termasuk kebutuhan, apakah kita mampu ataupun pantas mendapatkan kekuasaan ataupun jabatan tersebut, dan juga kita mampu menghargai hak-hak yang orang lain miliki. Solusi yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk mencegah merebaknya korupsi di Indonesia adalah yang pertama, membangun pendidikan religi, pendidikan Pancasila dan moral yang sedini mungkin, serta secara intensif. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada generasi muda untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dari adanya budaya korupsi. Dan yang kedua, meningkatkan mutu dan kualitas lembaga-lembaga negara yang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi seperti kejaksaan, kepolisian, serta KPK agar tidak terjatuh dalam KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut saya, hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah korupsi adalah memperkuat sistem hukum kita, yaitu memberikan sanksi yang berat kepada para koruptor, agar menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan juga sebagai pemimpin harus tegas dan berintegritas untuk menjadi contoh yang baik terhadap rakyatnya. Menurut pendapat saya, generasi yang dapat memberantas korupsi di Indonesia adalah generasi yang sadar akan urgensi untuk mencegah merebaknya korupsi yang sejatinya hanya memberikan dampak-dampak negatif bagi negara, khususnya bagi perekonomian negara. Adapun bentuk implementasi daripada urgensi tersebut dapat dimulai dengan langkah-langkah yang nyata, seperti menolak adanya suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, serta gratifikasi yang dapat dimulai dari lingkungan-lingkungan terkecil. Menurut saya, siapapun sebenarnya mampu ikut andil dalam pemberantasan maupun pencegahan korupsi. Akan tetapi, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Indonesia dengan kasus korupsinya yang sangat membludak, merajalela di mana-mana, rasanya tidak mungkin jika diberantas secara keseluruhan. Namun, tentu saja dapat kita minimalisir, dapat kita cegah dengan menanamkan karakter yang baik. Generasi muda yang memiliki karakter yang baik, yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, mampu ataupun berani untuk berpendapat, mengemukakan aspirasinya, dan juga mengetahui mana haknya, mana kewajibannya, mana hak dan juga mana hak orang lain, seperti itu. Juga yang disiplin ataupun
memenuhi kewajibannya, kewajiban sebagai manusia, kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang harus mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang paling tinggi terjadi di Indonesia. Demikian pula, kesadaran para masyarakat yang kurang rasa simpatik terhadap perkembangan bangsa mempengaruhi peningkatan kasus korupsi ini. Indonesia, sebuah negara yang merdeka dengan penuh perjuangan, mulai dihancurkan secara perlahan oleh pejabat-pejabat bahkan rakyat-rakyat yang tidak amanah. Dengan itu, hanyalah pada generasi muda Indonesia mempercayakan aspirasinya. Generasi muda yang diharapkan dapat mendengar segala keluh kesah masyarakat bawah, serta dapat membantu rakyat untuk menjadi sejahtera dan makmur. Inilah pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi bangsa pada para generasi muda, meningkatkan hal-hal yang mengarah kepada kesejahteraan bangsa yang tentunya akan berpengaruh pada turunnya angka tindak korupsi serta peningkatan kemajuan dan ketegasan dalam menjalankan hukum yang berlaku.